Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan atau melanjutkan kembali kajian bulanan kita di Majelis Ta'lim Al-Mulk secara online. Walaupun memang hari ini kita agak sedikit mulai dengan sedikit terlambat, tapi kita tidak mengurangi niat kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita untuk selalu bisa menjalankan kewajiban kita untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan kajian kepada jamaah semuanya dalam situasi dan kondisi apapun. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemberi ilmu yang memberikan kita pelajaran banyak hal tentang bagaimana kita melangkah dalam hidup kita sehingga menjadikan kita akan semakin lebih baik lagi ke depan, dan insya Allah kita akan menjadi bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Alhamdulillah, sore hari ini kajian kita akan belajar sedikit banyak tentang pendidikan anak. Nah, kita akan ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Hatta Ingratubun LC, yang beberapa waktu kemarin sebenarnya kayaknya beliau sementara membahas tentang pendidikan anak dalam Islam. Nah, untuk tidak mengurangi waktunya, kita akan coba dengarkan sedikit kajian dari Ustadz Hatta terkait seperti apa pendidikan agama dalam Islam, bagaimana agama Islam mengajarkan kita mendidik anak-anak kita, sehingga menjadikan anak-anak kita itu nantinya anak-anak yang berguna untuk agama, bangsa, negara, atau juga menjadi anak-anak yang membawa nama baik untuk keluarga dan orang tuanya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa di majelis ini kembali lagi, dan bersyukur sekali karena yang kedua adalah karena kajian kita juga saat ini adalah kajian yang saya kira sangat penting sekali. Wabil khusus karena kita di bulan Dzulqa'dah dan dekat sekali dengan Dzulhijjah. Biasanya kita kalau sudah dekat Dzulhijjah kita akan ingat kembali lagi tentang peristiwa antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, begitu juga dengan ibunya yaitu Hajar. Ya. Nah, di antara pelajaran ibrah penting dari kisah mereka bertiga adalah bicara tentang keluarga. Dan salah satu temanya itu adalah tentang bagaimana mendidik anak dengan karakter yang kuat. Ini kita dapati, kita lihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan istrinya dan anaknya di Makkah. Saat itu belum ada rumah siapapun itu, bahkan disebutkan juga belum ada tumbuhan, tidak ada air juga tidak ada. Lalu setelah itu beliau pergi, kemudian istri beliau Hajar dan Nabi Ismail seterusnya, dan bagaimana Hajar mendidik Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil itu, sampai nanti kemudian hasil dari didikan beliau itu akan terlihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada beliau yang sebenarnya itu perintah Allah tidak usah ditanya. Ya, seorang ayah apalagi seorang rasul dan termasuk ulil azmi yang bagi kita sudah pasti tahu bahwa azam mereka kuat, yang namanya perintah Allah tidak akan lagi pikir panjang. Toh juga dulu masih kecil, masih merah langsung dibawa ke Makkah, apalagi hanya sekedar untuk diminta untuk disembelih. Nah, karakter kuat itu terlihat ketika Nabi Ismail yang masih kecil itu mengatakan, qala ya abati fa'al satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai ayah, kerjakan atau lakukan apa yang Allah SWT wahyukan itu. Engkau benar-benar akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Anak dengan usia sekitar 13 atau 14 tahun begitu sudah faham makna sabar, sudah faham tentang perintah Allah,
sudah faham tentang berserah diri kepada Allah, saya kira itu fatrah atau masa yang luar biasa hasil didikan dari ibunya. Dan karenanya ini penting sekali, saya kira kajian kita tentang pendidikan anak ini juga penting, wabil khusus karena Islam sangat memperhatikan tentang persoalan anak. Saya ingin mengawali ini dulu, saya memprolog ini dengan pertama kita sama-sama sudah tahu pendidikan agama, ini sudah pendidikan mendidik anak itu sangat penting dengan seluruh macam-macam didikannya itu. Jadi kalau ada banyak buku-buku yang kemudian menjelaskan tentang bagaimana mendidik anak, khususnya kalau ibu-ibu bapak yang biasa ikut kajian parenting pasti akan tahu itu. Dan misalnya akan bicara tentang bagaimana pendidikan anak dari sisi akhlaknya, pendidikan anak dari sisi fisiknya, akalnya, lalu kemudian sosial kemasyarakatannya dia, lalu kemudian bahkan ada juga pendidikan yang dalam Islam disebut dengan tarbiyatul jinsiyah, tarbiyah tentang pendidikan seks, juga disebutkan di dalam banyak buku-buku, termasuk buku yang banyak diminati oleh kaum muslimin itu Tarbiyatul Aulad yang sempat saya bawa ini. Itu juga dijelaskan. Nah, untuk memperoleh itu semua apapun itu tarbiyah yang kita fahami mulai dari ahli parenting ini dan itu dan seterusnya, pada akhirnya kita akan tahu bahwa yang paling berperan aktif di sini, yang paling penting di sini, yang paling vital di sini adalah kedua orang tua. Itu paling penting. Saya kira ini saya tidak sedang menjelaskan tentang saya paling paham tentang persoalan, tapi kita saling sharing lah. Karena sebagaimana beberapa ulama pun mengatakan bahwa pada akhirnya untuk mendidik anak itu sebenarnya adalah mendidik kita sendiri. Contoh kecil misalnya beberapa saat dengan anak gitu, saya kita sedang ingin ajarkan dia tentang sabar. Dia buat satu kesalahan, kita bilang, abang mesti sabar, abang tidak boleh begitu. Dia bilang, ya beta juga sabar, tapi abang marah-marah. Itu bukan sabar. Jadi akhirnya untuk kita ingin mendidik anak kita, ya sebenarnya itu mendidik kita juga. Sebenarnya dahulunya. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya bagaimana kami ini mesti mendidik anak dengan didikan yang paling baik. Kata Imam Syafi'i, didiklah anakmu itu sebelum 25 tahun dia lahir. 25 tahun berarti belum ada. Maksud beliau adalah kitanya yang dididik, lalu kemudian setelah itu kita baru kemudian mendidik dia. Jadi orang tua itu sangat penting sekali dalam persoalan ini. Kita beres dengan diri kita, insya Allah anak kita juga insya Allah bisa diinikan. Yang kedua, kefahaman kita tentang tanggung jawab kita ini. Di beberapa waktu lalu saya sharing apa yang menjadi bahan bacaan saya atau biasa diskusi dengan teman-teman dan terkait dengan bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Jadi kita ini mau sadar atau tidak sadar, saat waktu ijab qabul itu sebenarnya secara tersirat kita mau bilang saya siap jadi ayah, saya siap jadi ibu. Itu. Nah, problemnya kalau kita tidak mengerti sebenarnya waktu ijab qabul itu adalah proses di mana konsekuensi tanggung jawab itu diserahkan ke kita. Kayak saya sering bilang, kan kita laki-laki, konsekuensi kita adalah kita menanggung istri kita dan orang-orang yang setelah kita, yaitu anak-anak kita. Dan konsekuensi tanggung jawab kita itu tidak hanya persoalan lahiriah, makan, minum, pakaian, ya, sekolahnya dan seterusnya. Bukan persoalan itu saja, sandang, pangan, dan papan, sebagaimana yang Rasulullah bilang. Tapi ada yang lebih adalah dari sisi maknawi, dari sisi batin. Dia butuh karakter yang penting, dia butuh pengajaran penting buat anak istri, itu jadi tanggung jawab kita. Lebih-lebih lagi ini juga anak kita yang nanti akan meneruskan ini. Nah, kapan ketika seorang kita tidak paham tentang konsekuensi tanggung jawab ini, itu justru nanti kemudian dia akan berefek pakai anak. Saya baca buku salah seorang seorang ulama dalam tarbiyah anak ini, mendidik anak ini. Kata beliau, jadi orang tua ini ada 3.
Ada yang kata beliau, ada orang tua yang kayak pemadam kebakaran. Lalu kata beliau, ada orang tua yang seperti pawang. Lalu ada orang tua yang memang dari awal dia paham bahwa dia memang orang tua. Jadi ketiga mode ini kata beliau saya ingin sampaikan agar masing-masing kita evaluasi. Orang tua yang seperti pemadam kebakaran ini adalah orang tua yang hanya ingin menyelesaikan anak ketika anak bermasalah saja. Ya. Tidak ada masalah apa begitu? Baru dia turun. Kalau gak ada masalah, oke, fine, jalan. Gitu. Nanti anaknya mau bikin apa terserah. Kalau ada masalah baru turun. Kata beliau, kalau mau begini, kamu gak ada bedanya dengan pemadam kebakaran. Kayak orang tua yang mau begitu, orang tua yang gak ada bedanya dengan pemadam kebakaran. Lalu kemudian ada orang tua, dan kata beliau sih ini biasanya lebih banyak ke ayah. Karena memang kayak kita sekarang tuh kayak tersetting mendidik anak tuh memang pekerjaan ibu lah. Itu. Sebenarnya bukan pekerjaan kita juga, hanya saja intensitasnya tuh lebih banyak ibu. Kayak bersama anak dengan ibu tuh banyak. Kalau kita, karena kita kewajiban kita untuk mencari nafkah, tetapi kalau dalam Al-Quran menceritakan sedikit bersentuhan tetapi bermakna. Makanya percakapan-percakapan antara ayah dengan anak itu lebih banyak dalam Al-Quran dibandingkan percakapan, bahkan hampir-hampir gak ada percakapan antara anak dengan ibu. Itu menegaskan bahwa memang ayah juga ini. Jadi kata beliau jangan sampai kita kayak mode yang pertama itu, orang tua yang pertama. Yang kedua jangan kayak pawang. Pawang tuh gimana? Kalau ada hewan ya diajarkan. Kamu duduk situ, kalau mau duduk dikasih makan, kalau enggak dipukul, tak. Dia bentak dan seterusnya. Terlihat anak ini anak yang baik. Anak yang baik. Tapi sebenarnya terlihat lahirianya baik. Oh, dia bisa pergi ke sekolah tepat waktu, dia pergi mengaji, anaknya soleh, ngaji dan seterusnya, hafal Al-Quran. Terlihat lahirianya bagus, tapi sebenarnya dalam dirinya itu, jiwanya itu sebenarnya rontok. Ini yang kata beliau menamakan ini, dokter Abu Sa'ad ini menamakan situasi ini disebut dengan saksiyah hassa. Hassa artinya pribadi yang cepat hancur. Dia hafal Al-Quran, dia ngaji, dia sholat dan seterusnya, tapi akan mudah goyah. Dia karena perubahan dia itu, karena itu tadi pawangnya ada, kita itu. Nah kata beliau ini biasanya banyaknya sama ibu-ibu. Ibu-ibu banyak dengan bersentuh dengan anak-anak, pusing penat. Saya mau gini, kamu jangan gitu aja. Nah kalau yang ketiga ini, orang tua yang memang benar-benar faham, ya ini orang tua benaran lah. Ini yang kemudian dia ingin mengkoneksikan apa yang dia rasakan dengan anaknya, dan anaknya juga mengkoneksikan apa yang dia rasa dengan dan seterusnya. Jadi tiga hal ini yang mesti kita jangan sampai masuk ke situ. Jadi kefahaman kita tentang mendidik anak itu penting sekali dalam persoalan ini. Nah, nanti beliau akan jelaskan tentang pendidikan anak ini. Kita sebelum nanti masuk pada pendidikan tadi ya, akhlaknya, imannya, kemudian secara fisiknya, kemudian akalnya dan seterusnya, itu banyak sekali. Saya kira saya sempat menyebutkan bahwa kita ini kalau didik anak hanya persoalan lahiriah saja sebenarnya kerepotan kita. Kerepotan, meskipun saya bilang meskipun uang kita lebih banyak. Karena manusia itu hajatnya itu tanpa batas. Kalau kita yang pas-pasan, pasti anak dan istri kita biasanya pusingkan kita dalam persoalan kebutuhan pokok. Tapi kalau penghasilan kita dikit lagi, dia kalau pusingkan kita pada persoalan pokok, mestinya sedikit pada sekunder. Kalau kebutuhan kita naik lagi sedikit, anak dan istri tidak akan pusingkan kita persoalan pokok dan sekunder, mereka akan pusingkan kita persoalan tersier. Itu. Jadi ini namanya manusia, hajat itu gak habis-habis. Maka beliau menyebutkan, kalau yang tadi saja untuk lahiriah saja kita sudah begitu luar biasa capek, apalagi ditambah lagi dengan kebutuhan kayak tadi, kewajiban kita untuk mendidik anak dari sisi akhlaknya dan seterusnya itu. Ya kata beliau, sebelum memulai itu, mana yang lebih duluan? Kita mendidik anak untuk dia soleh, bisa mengaji, bisa sholat, ya, dia bisa adab dengan kita, adab dengan orang tua, dengan orang lain, tetangga lain sebagainya baik, ataukah kita mesti yang paling pertama adalah kita tanamkan karakter yang kuat buat dia hingga dia
menikmati karakter itu. Maka hampir semua menyebutkan yang paling baik itu adalah menanamkan karakter ini. Ya. Nanti kan kalau kita biasanya kalau kita dengar, kalau kita nonton, biasanya kan penjelasan ahli parenting tuh anak-anak pada usia berapa itu beda, nanti anak yang berapa lagi beda, dan seterusnya sampai nanti dia udah dewasa. Sering mereka bilang ya kalau anak kecil masih kayak raja lah, kalau dia udah naik sedikit lagi dibuat kayak tawanan, nanti kalau dia sudah dewasa dibikin seperti teman, cara ngobrol kita dan seterusnya. Nah itu ya saya kira masing-masing kalau dibicarakan dalam beberapa menit ini kita pasti akan kesulitan. Cuma yang paling terpenting kata beliau ini adalah kita mesti pahami bahwa didikan yang paling terutama itu adalah karakter dia. Begitu banyak karakter, tapi beliau menyebutkan 3 karakter yang paling penting. 3 karakter paling penting. Yang pertama adalah mendidik mereka alal karamah, atas dasar pemuliaan. Yang kedua adalah mendidik mereka dengan sifat malu, itu penting. Jadi sifat sifat kemuliaan, malu, lalu satu lagi adalah mendidik mereka untuk memiliki sifat maaf, tasamuh, memaafkan. Kata beliau, saya salah seorang ahli parenting katanya, saya melihat nanti kita taruh banyak karakter, tapi karakter 3 ini tuh kuat sekali, luar biasa sekali. Pertama karakter tentang pemuliaan. Jadi seorang ayah dan ibu yang berinteraksi dengan anaknya dengan kemuliaan ini, itu pasti anaknya akan muncul dengan karakter yang kuat. Dan karena dia pemuliaan, maka memukul, menghukum, menghardik, menghina, mencaci, itu justru akan menghancurkan karakter dia. Subhanallah. Itu kita dapatkan sama Rasulullah. Salah satu pembantu Rasulullah, Anas bin Malik, sahabat Rasul, kata dia, saya melayani Rasulullah 10 tahun dan Rasulullah tidak pernah mengangkat suara tinggi buat saya, memukul saya, atau bahkan bertanya, kenapa kamu buat begini, kenapa gak bikin begini, kenapa bikin begitu, dan seterusnya. Jadi berkesan sekali 10 tahun ketika beliau berkhidmat buat Rasulullah. Itulah cara Rasulullah SAW berinteraksi dengan beliau yang sebagai pembantunya. Kalau demikian pembantu, maka lebih-lebih lagi pasti anak-anak beliau. Rasulullah berinteraksi dengan anak beliau itu dengan penuh kemuliaan semua. Kan kalau anak-anak beliau kan semua perempuan. Ya. Yang laki-laki kan sebelum ini udah wafat semua. Tapi Dr. Abu Sa'id ini menjelaskan tentang bagaimana kepemuliaan Rasulullah SAW. Dan ini kata beliau penting sekali buat kita, ayah ibu, dalam sehari itu kita mesti bikin ke anak-anak kita, yaitu kita menyentuh mereka pada beberapa tempat dan juga mencium. Saya kata beliau, di antara hal-hal yang mesti misalnya kita cium, misalnya kita cium pipi dia, kemudian ubun-ubun dia, kedua, lalu kemudian mencium tangannya, ya, mencium punggung tangannya, kemudian mencium di tengah kepalanya. Itu Rasulullah SAW melakukan. Sampai kata beliau, paling minimal kita dalam sehari kita bikin itu buat anak. Karena setiap ciuman itu memberikan makna yang berbeda-beda. Kata beliau, kalau dicium di tengah di sini, itu pertanda bahwa kamu ini memang saya bangga dengan kamu. Jadi pemuliaan, kalau dia kepala pemuliaan, kalau di depan sini, kata dia pemuliaan. Kalau di pipi, itu sayang, kata beliau. Kalau dipegang tangan, dicium tangannya, itu kamu ini betul-betul saya punya tempat yang spesial, dan seterusnya. Itu Rasulullah SAW melakukan. Sebagaimana pun begitu juga kata beberapa ahli parenting juga menyebutkan ya, menyentuh mereka juga pada tempat yang sama. Ditambah satu lagi, ketika anak-anak kita kalau misalnya dalam keadaan misalnya marah, begitu sedih, begitu kuat, kata beliau diantaranya adalah menyentuh dada mereka. Karena ada koneksi lah antara sentuhan kita dengan anak itu. Ya dalam keadaan tawatur maksudnya dalam keadaan dia lagi ini, kita pegang tangan dia, misalnya kalau kita naik pesawat ya biasanya goyang, turbulensi, dia biasanya paling suka pegang tangan kita. Atau dia dalam sedih dan sebagainya, kita elus-elus dadanya dan seterusnya, itu dalam rangka supaya
Nah itu cara Rasulullah SAW berinteraksi dengan anaknya dengan dasar tadi al-karamah. Jadi kalau main pukul, ya kita pukul-pukul, kita marah-marah, itu justru menghancurkan karamah dia. Jadi nanti dia muncul dengan karakter yang tidak kuat. Jadi kayak tadi saya bilang, dia pulang sekolah, ya kita dulu itu pulang sekolah, buka baju, lempar sembarang. Biasanya kalau ibu atau ayah marah, angkat. seterusnya angkat. Tapi kalau di kita itu yang tadi saya bilang itu ahli pak itu pawang tuh. Nggak masih begini dan seterusnya. Jadi anak-anak kata beliau, anak-anak di rumah merasakan itu bukan jannah. Ya. Ini kayak penjara ini. Atau kayak kandang. Ya kandang, mesti bikin begini jam segini dan seterusnya. Tapi penting kata beliau di usia-usia di awal ini kita demikian. Sampai nanti beliau pisahkan tadi dengan usia yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah karakter malu. Beliau menyebutkan saya tidak mendapatkan hampir seluruh karakter-karakter yang lemah kecuali malu ini yang lebih dulu lemah. Misalnya anak tidak sholat. Dia tidak sholat dan dilihat sama orang, itu bukan persoalan karakter gak sholatnya itu. Dia malas ibadahnya. Tapi karakter malunya sudah hilang duluan. Dia melemah duluan, barulah kemudian dia tidak sholat. Kalau dia mencaci maki orang, tidak menghormati orang tua atau hal-hal yang lain yang aneh, yang kurang bagus, kata beliau karakter yang pertama ini adalah malu ini. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang malu ini adalah bagian dari iman. Ada Rasulullah SAW pernah sekali dapatkan ada sahabat yang menasihati temannya karena temannya itu malu. Kata Rasulullah SAW, biarkan malu itu bagus, biarkan dia malu. Karena malu ini dia tidak ada, kalau dia ada, dia akan melahirkan banyak kebaikan. Kalau malu itu, kalau dia ada, asal jangan malu-maluin aja. Asal jangan malu-maluin. Nah ini karakter kedua, kita didik anak kita supaya punya rasa malu itu. Kalau dia misalnya bicara keras dengan orang tuanya, ayah, dia keras dengan kita gitu, dia malu misalnya. Atau terlambat sekolah, anak teman-temannya nih nangis. Ini karakter ini kita mesti jaga baik-baik gitu. Jangan sampai anaknya waktu terlambat nangis. Tertawa lagi. Ini karena kakak begini, adik begini seterusnya. Justru karakter ini kita tumbuh kembangkan. Misalnya kalau ahli parenting bilang, kakak kenapa? Kakak malu, dia malu. Lalu kita manfaati itu supaya dikuatkan lagi karakter itu, hingga ya, kayak kita di negeri ini lah, banyak kan yang nggak malu kan. Yeah. Saya baru video beberapa waktu lalu di salah seorang menteri Inggris, ya, akan menyampaikan permohonan pengunduran diri karena terlambat semenit. Subhanallah, itu akhlak malu. Nanti yang ketiga baru kemudian akhlak maaf. Minta maaf. Kita mungkin melihatnya itu kecil, tapi sebenarnya itu luar biasa itu. Efeknya luar biasa. Anak yang tidak terbiasa minta maaf, dia akan berjalan dan tidak tahu bahwa itu salah atau tidak. Kayak kata beliau, ini penting sekali. Kalau udah dia sudah ada malu, dia bikin satu kesalahan, lalu kemudian kita ajarkan dia untuk minta maaf, itu justru menjadi dia semacam alarm gitu. Oh iya, ini nggak bagus, ini tidak bagus, yang ini bagus dan seterusnya. Jadi dia melakukan pembelajaran di situ. Nah anak-anak kita ini kan ya dia sama kayak fisik kita. Fisik kita dari kecil belum kuat. Seiring dengan waktu nanti kita udah besar baru kemudian tulang kita semua kuat. Begitu juga dengan karakter mereka, sifat mereka dan lain sebagainya. Tugas kita, ayah dan ibu, kita seluruhnya adalah ingin untuk menguatkan karakter anak-anak ini. Nanti anak-anak kita ini kan lahir ini dengan kalau HP default. Aplikasi-aplikasi bawaan yang beda-beda. Jadi anak-anak kita punya bawaan beda-beda. Cuma kita pastikan bahwa bawaan mereka itu yang beda-beda itu, yang kurang kita tambahkan, yang kita usahakan untuk diminimalisir, kita arahkan ke hal yang baik. Karena tidak semua, kita tidak bisa harapkan anak-anak semua ya kayak di masjid ya. Yang mengharap anak-anak yang datang duduk tenang di saf, itu mustahil. Itu mustahil. 2 menit tenang, 3 jam kacau. Ya karena cucu Rasulullah SAW Hasan dan Husain tidak demikian.
Rasulullah sholat berjamaah, beliau jadi imam. Hasan dan Husain naik di punggung Rasulullah SAW. Kalau hari ini saya jadi imam di Al-Fatah, ini rusak sudah nih. Anak saya atau lagi itu. Nah ini kita pekerjaan mendidik anak ini penting sekali. Saya kira akan banyak sekali penjelasan-penjelasan, tapi kita lebih dulu adalah melihat karakter mereka, lalu kemudian dari seluruh karakter yang ada, kata para ahli ulama tarbiyah anak, mereka menyebutkan bahwa 3 hal ini sangat penting sekali, yaitu tentang mendidik mereka dengan kemuliaan, penghargaan buat mereka. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan rasa malu mereka, dan yang ketiga adalah mendidik mereka untuk punya karakter maaf, meminta maaf, memaafkan orang lain. Itu penting sekali. Dengannya ya kita berharap anak-anak kita ini muncul, mereka nanti besok-besok jadi anak-anak yang punya karakter kuat. Nanti kalau karakter kuat, dia kemana saja dia kuat. Layaknya pohon kalau akarnya kuat. Dia berada di lingkungan, ya dia berada di situasi tertentu, meskipun perbedaan orang kesana kemari dia tidak akan berubah. Ada cerita tentang seorang anak yang seorang bapak yang datang mengadu ke salah seorang syekh tentang anaknya. Kata dia, anak saya ini saya didik dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, rajin sholat ngaji dan situ, alhamdulillah. Tapi setelah pergi ke Amerika, balik dia bahkan minta agar yang namanya ateis ini, dia ingin untuk menyebar ini paham ateis, kata dia. Bagaimana bisa? Kata beliau, ya kesalahannya ada pada kita, karena kita mendidik mereka bahwa anak kita ini robot. Ya, robot mesti begini, mesti begini. Kita tidak mengerti bahwa dia punya karakter yang mesti kita bangun, yang kalau karakter ini kuat, dengan situasi apapun mereka akan kuat untuk menghadapinya. Saya kira ini penting sekali. Maka nanti karakter ini ada banyak sekali karakter, tapi insya Allah nanti kita akan saling sharing lah pada pembahasan berikutnya insya Allah. Jadi Ustadz dengan penjelasan singkat bahwa kita dapat 3 hal yang paling penting untuk mendidik anak kita, untuk membangun karakter. Karena seperti Ustadz bilang tadi, sebenarnya secara bawaan Allah sudah memberikan kita anak-anak itu karakter awal sudah ada, defaultnya sudah ada di dalam dirinya. Tapi kalau ditambah dengan karakter kemuliaan, malu, dan bisa memaafkan, otomatis karakter yang lain itu akan mengikuti kuat sekali. Ya, karena memang pada kondisi itu sebenarnya terjadi saat ini. Orang sudah tidak punya rasa malu, orang sudah tidak punya rasa memaafkan, dan kadang-kadang semua orang mau dimuliakan. Sampai kadang-kadang dia merasa lebih hebat dari orang tuanya sendiri, dia mau lebih dimuliakan daripada orang tuanya sendiri. Dan kadang-kadang juga orang tua, anak sebenarnya bisa dimuliakan, tapi karena tidak ingin dibikin ini, dia merasa dia yang paling mulia daripada anaknya sendiri. Semoga penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana kita mendidik anak kita. Insya Allah anak-anak kita akan didik menjadi anak-anak yang bisa memuliakan orang lain, memuliakan dirinya sendiri, bisa memaafkan orang, dan terutama dia punya rasa malu dalam kondisi dan dalam setiap apapun yang dia buat. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita di waktu-waktu berikutnya Ustaz. Memang waktu yang singkat, tapi 3 hal ini mungkin akan bermanfaat bagi kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk jamaah yang sudah mengikuti kegiatan kajian kita di hari ini. Walaupun hanya kurang lebih 30 menit, tapi insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Kita akan lanjutkan kajian tentang pendidikan anak di waktu-waktu selanjutnya. Insya Allah Ustaz Hatta akan memberikan penjelasan yang lebih lanjut, lebih panjang tentang bagaimana karakter-karakter yang lain dalam kita mendidik anak-anak kita. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Zoom di sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara sholat maghrib untuk Bapak Ibu yang di rumah. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Saya mohon maaf kalau kajian hari ini sekali lagi agak terlambat. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.